Halo teman-teman. Sorry. Halo teman-teman. Hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Do Oracle. Oke, malam ini Mas Do ingin bacain gosip dan faktamu di mata mereka. Oke, ini pastinya ya teman-teman akan ada perbincangan orang-orang ya terhadap dirimu. Nah, mungkin yang penasaran ada apa? Mari kita lihat. Sembari di shuffle, ingat aku bacanya malam ini secara umum atau general reading. Jadi ini energi banyak orang, bisa resonate bisa enggak ya. Bisa vice versa juga ya, dan bisa bolak-balik energinya. Jadi kalau nggak resonate ambil yang positif. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle buat yang mau di coaching atau personal reading ya. Kita tarik langsung 10 kartu saja dari kartu Black Oracle ya. Malam ini ingin aku pakai gosip dan faktamu di mata mereka. Kita kan buka 5 kartu dulu kali ya. Baik, di kartu pertama aku melihat ada energi palm tree atau pohon kelapa ya. Pohon kelapa teman-teman tuh identik dengan tinggi ya. Tinggi ya, dan kokoh sekali atau kuat ya. Di sini teman-teman terjadi pergosipan kalau kamu itu stabil banget ya. Stabil dari segi keuangan, pekerjaan, dari segi percintaan gitu loh. Jadi perbincangan orang. Inilah yang aneh ya. Saat kita gagal cinta jadi gosip. Saat kita lagi sukses jadi gosip, saat kita susah jadi gosip. Jadi teman-teman memang ya, kalau kita turutin betul gitu ya, atau kalau kita ikutin betul nggak akan ada habisnya. Jadi kalau andai kata teman-teman kayak tersinggung nih, aduh mas aku digosipin terus nih sama si ini tentang keburukanku. Jangankan keburukan, kebaikan-kebaikan aja nih jadi gosip dengan si dia ini. Jadi buat apa teman-teman ambil pusing, buat apa teman-teman bingung gitu ya. Biarin aja orang-orang yang kepo ini, biarin aja mereka terjebak dengan melihat kesuksesanmu ya. Kita balik lagi ya. Jadi yang pertama jadi gosip dan fakta itu adalah kamu itu stabil banget ya. Kalau dilihat di sini stabil dari segi pekerjaan, dari segi keuangan lah gitu ya, dari segi percintaan. Jadi apa, mungkin mereka ini ada yang udah cerai atau ada udah yang ditinggalkan, jadi kayak jadi omongan, loh si dia kok bisa ya bertahan sama si ini, padahal tengok dah kita ini aja udah lama loh diceraiin, kita udah lama loh ditinggalin gitu. Nah jadi pergosipan sama si orang-orang ini gitu ya. Aneh banget ya, si dia ini pakai apa sih, si dia ini kenapa sih gitu ya. Jadi perbincangan ya. Yang kedua ada gambaran Cupid arrow. Nah di sini ada gambaran kamu itu orangnya itu setia, cinta mati gitu loh. Selalu menunggu pasanganmu atau sayang banget sama pasangan, dan jadi gosip juga dengan mereka ini. Si dia ini aneh ya. Padahal ada loh yang mau sama dia, yang selingkuh sama dia, tapi dia kok nggak mau gitu. Nah itu tadi guys, orang-orang ya kalau udah gosip, apalagi ibu-ibu komplek itu sulit banget, susah banget ya. Kita setia aja, kita jujur aja jadi gosip sama mereka. Memang aku lihat ada energi gosipnya tentang apa nih? Yang pertama tadi tentang kestabilan ekonomi kamu, tentang kamu stabil dengan pasangannya kok bisa bertahan lama. Yang kedua jadi gosip apa ini tadi? Kok kamu setia banget orangnya? Kenapa nggak mau selingkuh kata mereka? Ini kan aneh banget ya. Ya selingkuh kan hal yang salah, kok jadi hal yang baik menurut mereka. Ini mengapa mereka buat lumrah? Karena mereka melakukan. Kalau orang nih kayak contoh selingkuh itu nggak apa-apa ini, berarti dia selingkuh gitu. Dia membenarkan agar dia tidak sendirian, dia sudah melakukan. Menurut aku mencuri itu nggak salah mas, nih contoh ya. Berarti dia pencuri gitu loh. Kenapa dia buat kayak gitu? Agar apa? Agar dia ada kawan. Nah jadi kalau dia bilang kamu kenapa nggak selingkuh aja, tuh ada yang mau sama kamu, berarti dia nggak mau sendirian selingkuhnya. Biar apa? Jadi kalau udah hal yang lumrah, tidak menjadi poin pembicaraan orang lain, maka itu dia kayak ngajak-ngajak gitu loh. Itu yang kedua ya, jadi gosip juga tentang kesetiaan kamu. Yang ketiga di sini ada gambaran kamu itu tipenya kalau lagi fokus kerja ya kerja, tiba lagi libur ya libur. Nah orang yang di sekitaranmu ini yang menggosip ini ya hanya lihat saat kamu mungkin lagi healing, jalan-jalan, pergi makan di sini, ke sini gitu. Hanya lihat itunya, lihat sih dia hanya pergi jalan-jalan tapi uangnya banyak. Nah itu
Menurut si mereka ini, dia hanya lihat yang hari Minggu kamu liburan, dia nggak lihat Senin sampai Sabtunya kamu mati-matian. Itulah orang melihatnya itu apa guys? Hanya yang buruk saja, hanya yang tidak baik saja. Apalagi kalau dilihat kamu ini lebih dari mereka. Apalagi kalau mereka itu ada di hatinya tuh iri, ya. Lihat si dia punya mobil, lihat si dia punya motor, lihat si dia punya ini, lihat si dia punya ini gitu loh. Ya, kenapa kita nggak punya? Padahal lihat tuh dia tuh liburan aja kerjanya makan-makan aja, padahal hanya sehari yang dia lihat. Dia nggak lihat hari-hari lain saat kamu kerja keras. Dia nggak lihat saat-saat kamu mati-matian ya, berjuang, ada tangisan, ada air mata, dia nggak lihat gitu loh. Nah, ini memang yang orang yang suka gibah ini memang suka berkumpul, suka connection, suka ngobrol-ngobrol, tapi sayangnya negatif. Kita nggak ada masalah guys kalau mau berkumpul, mau cerita-cerita sama teman is oke. Tapi yang kayak gini nih harus dihindari. Ini kan namanya bisa jatuhnya nanti memfitnah orang lain. Bisa jadinya memfitnah jadinya kan. Karena membicarakan keburukan-keburukan orang ini tidak baik banget. Jadi memang aku lihat kamu tuh menutup untuk dengan orang-orang kayak gini. Mungkin hanya sekedar ya berteman, hanya sekedar kenal, tidak tidak dijauhkan. Tapi kalau dia ngajak, yuk kita cerita-cerita sini, mungkin kamu menolak. Itu hal yang bagus ya. Buat apa nih membuang waktu ya? Gosipin orang itu buang-buang waktu teman-teman. Daripada nggak gosipin orang 2 jam, mendingan entah kita jualan, entah kita buat apa gitu dengan waktu yang lebih bermanfaat. Ya kita boleh saja hangout boleh, ngumpul boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi ya kalau untuk hanya negatif kayak gini buat apa gitu? Hanya buang-buang waktu saja. Nah, orang-orang yang suka gibah ini, orang-orang yang suka gosip ini ya, nah hanya mengambil itu tadi, mungkin ya itu tadi ya guys ya, udah kayak hal yang lumrah buat ibu-ibu sekarang kali ya. Bukan aku berarti bilang semua ibu-ibu suka gosip ya, enggak, bapak-bapak juga ada yang suka gosip gitu di kantorannya gitu. Tapi kebanyakan, tidak semua orang, ada ya ada gitu ya. Nah, jadi saran ya untuk orang-orang seperti itu ya dihindarilah, itu enggak baik. Nah, selain itu ada lagi nih. Mereka itu kayak seperti memata-mata ya, untuk ada bahan gosip tentu dia akan mata-mata nih. Keponya nomor 1 ya. Kalau ada yang salah sedikit di keluargamu atau kamunya atau anakmu atau suamimu atau istrimu gitu, waduh keponya nomor 1. Ada apa sih? Ada apa sih? Udah diberitahu misalnya kamu lagi berduka gitu, bukannya disupport malah oh ya maaf ya gini. Nanti saat dia pergi dia akan ceritakan keburukan-keburukan, bahkan ditambah-tambahkan. Nah, ini yang tidak baik ya. Itulah kalau sudah terjadi pergibahan berat banget ya. Maka itu memang di kartu yang pertama ya, kamu itu ibarat pohon ya, biarkan saja, anggap aja anjing yang menggonggong gitu ya kan. Buat apa diambil pusing, buat apa kamu bingungin gitu. Karena bagaimanapun gak akan pernah puas mereka. Jadi kalau kamu bawa emosi, kamu bawa marah ya nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah habis ya. Ribut kalian marah kamu ya, awalnya aja kayak maaf aku gak ngomong lagi, besok akan dibuat lagi. Karena nggak akan pernah cukup buat mereka. Itu kayak ibaratnya itu makan mereka lah. Ya kayak kita lah, kalau kita nggak makan lapar gitu kan sehari itu ya pasti akan butuh makan. Nah, buat mereka itu gibah atau gosip itu ya buat makanan buat mereka. Nih adiksi ya, candu, ibaratnya narkoba mereka nih. Kalau nggak ini dia sakau jadinya. Maka itu dia ngumpul-ngumpul yang nggak bagus. Nah, maka itu kalian buktikan, dengan itu kalian terus berbuat yang terbaik ya, tunjukkan ke mereka omongan-omongan mereka itu agar apa? Mereka terdiam dengan omongan mereka, agar mereka tidak bisa merendahkan kalian ya. The runner, hindari, memang disuruh hindari karena akan ada karma untuk mereka. Jadi memang kamu nggak perlu ambil pusing ya. Biarkan hukum alam yang bekerja, biarkan hukum Tuhan yang bekerja ya. Kalau kamu dijelekkan sama dia ya is oke aja. Ya buat apa ambil pusing gitu. Tetap jalani hidup ini ya. Toh dengan dia ceritain kamu nggak minta makan sama mereka. Toh dengan dia ceritain kamu nggak digaji sama mereka gitu ya kan. Kamu bekerja secara hasil jerih payahmu, keringatmu sendiri gitu. Jadi jangan diambil pusing, anggap aja hiburan ya, anggap saja fans ya. Aku kadang sering bilang nih, kalau yang sering personal mas aku bingung banget, sering diiniin sama tetangga, biarin aja, anggap aja fans kamu gitu. Ya salah satu faktornya sih iri teman-teman, makanya itu terjadi omongan-omongan ya, karena nggak mampu, karena ingin sepertimu tapi nggak bisa, jadinya ya seperti itu ya. Ini harus dihindari tuh, the runner, hindari, ini nggak baik banget, toxic banget yang kayak gini ya. Bukan berarti kita jauhin ya orang-orang kayak gini, tetap ya kita tak boleh ya memutus tali silaturahmi, tetap bersilaturahmi sama mereka, tapi ya mungkin hanya sekedar itu saja, tidak perlu sampai yang berlebihan ya. Karena ya cukup tahu sajalah orang-orang seperti ini
ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton. Aku minta maaf kalau ada salah kata, salah ngomong. Kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.